Mu'min a'zamu indallahi min zawali dunia. Terbunuhnya seorang muslim lebih berat urusan insya Allah daripada lenyapnya dunia. Ada betul-betul Allah SWT dan juga Nabinya Muhammad SAW memuliakan darah seorang muslim. Nggak boleh dibunuh. Kalau sekarang banyak sekali orang dalam masalah apa aja sudah mengancam dengan bunuh. Kadang-kadang perbedaan paham udah saling menyerang. Nggak boleh. Perbedaan paham sejak zaman dulu sudah ada perbedaan paham, tapi dengan menyerang, mengancam, itu kan nanti yang terbunuh orang muslim, sama-sama muslim dengan pemahaman yang beda, orang muslim kemudian saling membunuh. Nggak boleh dalam Islam, hukumannya dosa besar. Kata Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik, perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kufur. Memerangi seorang muslim adalah kufur. Maka nggak boleh membunuh seorang muslim. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Nabi SAW pernah melihat Ka'bah. Artinya waktu tawaf, Nabi mengatakan kepada Ka'bah itu, kata Nabi, ma atyabaki wa atyaba rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurmataki waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki. Betapa bagusnya dirimu wahai Ka'bah, betapa harum aromamu, serta betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu, baik harta maupun jiwanya. Kalau Ka'bah dia sebagai kiblat kaum muslimin, cuma satu kehormatan, mulianya Ka'bah ini. Tapi orang muslim, kata Nabi, tiga kehormatannya: darahnya, kemudian hartanya, jadi darahnya, kemudian hartanya, dan kehormatannya. Tiga. Seperti yang Nabi sebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Tiga. Kalau Ka'bah cuma satu. Makanya lebih mulia kehormatan seorang muslim. Padahal Ka'bah ini kiblatnya kaum muslimin, yang wajib dimuliakan Ka'bah ini. Tapi kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nabi bersabda, ma'a'zamaki. Jadi Ibnu Umar mengatakan, ma'a'zamaki wa 'azama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, betapa agungnya kamu, betapa agungnya kehormatanmu, akan tapi kehormatan seorang mukmin insyaallah lebih agung daripadamu. Kemudian akan bidin, azakumullah, orang mukmin yang tidak melukai mukmin lainnya, yang tidak menumpahkan darah seorang mukmin, dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, ketentraman. Beda dengan orang yang pernah menumpahkan darah, melukai orang mukmin atau menumpahkan darah orang mukmin. Itu nggak akan ada ketenangan dalam hidupnya selama-lamanya. Nabi bersabda, untuk melihat, Nabi SAW bersabda di halaman 20 untuk melihat, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Kata Nabi, la yazal mu'min fi fushatin min dinihi. Seorang hamba yang beriman senantiasa berada dalam kelapangan agamanya, malam yusib daman harama, selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Ahmad,
Al-Hakim, Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan seorang mukmin berada dalam kelapangan agamanya, luas agamanya, lapang, tenang, bahagia hidupnya, selama dia tidak melukai seorang mukmin dan tidak menumpahkan darah. Tapi ketika dia melukai orang mukmin dan menumpahkan darahnya, maka sempit dadanya dia. Sempit dadanya dia, dan dia tidak akan bahagia hidupnya. Tidak akan bahagia. Orang yang menumpahkan darah tidak akan bahagia hidupnya. Anda bisa tanya kepada orang yang pernah membunuh orang, ya, antum kalau umpamanya ketemu dengan orang yang pernah membunuh, antum sedang ziarah umpamanya ke penjara, ya, atau dakwah di sana, tanya kepada orang yang pernah membunuh orang, nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, tidak akan. Sebab Nabi menyebutkan demikian, dia berada dalam kelapangan agamanya selama dia nggak membunuh, tapi ketika dia membunuh akan sempit dadanya, tidak mengalami ketentraman, tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya, dan tidak mengalami kebahagiaan. Orang yang pernah membunuh orang nggak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Orang yang pernah membunuh seorang muslim, dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, tidak pernah. Sempit dadanya. Jadi apabila seorang menumpahkan darah seorang muslim yang diharamkan, maka akan sempit hatinya, sempit dirinya, sempit kehidupannya, dan dia senantiasa bayang-bayangi dengan ketakutan. Siapa aja? Antum bisa tanyakan kepada siapa aja yang pernah menumpahkan darah seorang muslim. Dia preman, dia jagoan, atau apa aja. Ketika dia menumpahkan seorang muslim, dia akan bahagia hidupnya. Tidak akan bahagia. Ini sabda Rasulullah SAW. Tidak akan bahagia dia hidupnya. Kecuali kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, itu pun perlu syarat-syaratnya. Yang sebagian ulama nanti akan bawakan. Sebagian mengatakan nggak akan diterima taubatnya. Tapi jumhur mengatakan diterima taubatnya selama ditaubat dengan taubatan nasuha. Berat masalahnya, bukan masalah kecil. Bayangkan Nabi mengatakan dunia ini semuanya hancur, itu lebih ringan dosanya dengan membunuh seorang muslim. Coba antum bayangkan, dunia ini seisinya hancur, ya, dengan terbunuh seorang muslim, itu masih lebih ringan hancurnya dunia. Lebih besar dosanya membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Makanya peringatan untuk semuanya ini. Untuk kita semuanya. Untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Siapa aja. Jadi nggak boleh sembarangan. Lihat dulu kesalahannya. Jangan main bunuh, nggak boleh. Nggak bisa, oh saya keliru. Nggak bisa. Gimana membunuh darah seorang muslim keliru? Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Kalau keliru ketika umpamanya dia sedang latihan nembak, umpamanya lagi latihan, kemudian nggak sengaja ketembak orang lain, itu namanya nggak sengaja. Kalau orang datang menggeledah rumah orang ditembak kepalanya, bukan sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja namanya itu. Orang lagi sholat ditembak kepalanya, itu sengaja namanya. Membunuh seorang muslim, berat hukumannya, dunia akhirat berat hukumannya. Kemudian kita lihat ayat-ayat. Di sini Allah menyebutkan tentang orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini.
Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang surah Al-Maidah ayat 32 bahwa Allah menyebutkan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia disebabkan pertama, dia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan durhaka kepada Rasulnya SAW, yaitu dia telah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia telah berada pada posisi yang layak untuk dihukum qisas, yaitu dihukum mati. Ketiga, dia telah lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Ya, apabila membunuh orang lain tanpa alasan yang memperolehkan syariat, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi Allah menyebutkan kalau orang membunuh seorang mukmin satu sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebagaimana orang mendustakan seorang rasul. Allah menyebutkan orang yang mendustakan seorang rasul seolah-olah dia mendustakan seluruh rasul. Jadi bukan satu yang didustakan, seluruh rasul. Jadi kalau dia mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan seluruh rasul-rasul. Seperti Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa kaumnya Nabi Nuh itu Allah menyebutkan bahwa dia telah mendustakan seluruh para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin, kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Allah menyebutkan kazzabat, artinya telah mendustakan kaumnya Nuh. Mendustakan siapa? Al-mursalin, semua rasul. Padahal rasul yang pertama diutus ke muka bumi ini siapa? Saya tanya kepada antum, rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi siapa? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi menyebutkan demikian. Jadi awal rasul yang diutus ke muka bumi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan semua rasul. Padahal tidak ada rasul kecuali Nabi Nuh yang pertama kali. Karena dakwanya para nabi itu semuanya sama. Ketika dia mendustakan Nuh, berarti mendustakan semua nabi. Sama seperti membunuh seorang muslim. Seorang muslim dengan muslim lainnya, kata Nabi, seperti satu tubuh. Ketika dia bunuh seorang muslim, seolah dia membunuh seluruh kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadi Allah menyebutkan barang siapa yang menghidupkan, berarti dia menghidupkan semua manusia. Barang siapa yang membunuh, berarti membunuh semua manusia. Jadi kehormatan seorang muslim besar, karena mukmin dengan mukmin seperti satu tubuh. Ketika dibunuh, maka seolah dia membunuh kaum muslimin yang lainnya. Sama seperti sakit, seorang mukmin kalau ada mukmin yang sakit, dia merasa juga ikut sakit. Dia masa demam dan juga tidak bisa tidur. Di sini disebutkan, kita bahas ayat ini. Di sini disebutkan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna man qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'anna ma ahya an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh jiwa tanpa disebabkan karena membunuh orang lain atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkannya, seolah-olah dia menghidupkan semua manusia. Jadi orang, Allah menjelaskan dalam ayat ini, orang yang membunuh jiwa bukan karena jiwa. Maksudnya dia membunuh itu bukan karena qisas. Kalau dia membunuh jiwa karena qisas, atau memang dia berhak untuk dibunuh, dan yang membunuh ini juga bukan kita tapi ulil amri. Yang membunuh adalah ulil amri. Atau dia membuat kerusakan di muka bumi. Dia membunuh bukan karena orang itu membuat kerusakan, maka seolah-olah dia membunuh semua manusia. Karena kehormatan seorang muslim itu wahidah. Barang siapa yang merusak kehormatan seorang muslim, seolah-olah dia merusak kehormatan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana orang yang mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan semua rasul.
Meskipun yang didustakan satu, yaitu Nabi Nuh aja, tapi seolah-olah mendustakan semua manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan, atau maksudnya di sini menghidupkan, menyelamatkan seorang mukmin, seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia. Umpamanya ada seorang yang ribut antara orang yang dua-duanya akan saling membunuh. Ada kita menengahi, sehingga orang itu tidak jadi saling membunuh. Maka seolah-olah kita menghidupkan seluruh manusia. Caranya besar itu. Mendamaikan orang yang berselisih aja, itu afdhalus shadaqah. Sedekah yang apalagi mendamaikan orang yang akan membunuh. Itu besar ganjarannya.